Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar PJOK masih tentang kebugaran jasmani. Kita masuk ke latihan kelenturan. Bagaimana kondisi kelenturan tubuhmu? Nah, kelenturan adalah kemudahan otot dan sendi dalam bergerak secara leluasa. Latihan kelenturan bertujuan agar otot-otot dan sendi tidak kaku. Nah, beberapa latihan untuk meningkatkan kelenturan otot dan sendi leher. Ayo kita pelajari dengan sungguh-sungguh. 1. Latihan kelenturan otot leher. Latihan ini berguna untuk meningkatkan kelenturan otot dan sendi leher. Langkah-langkah melakukan latihan kelenturan otot leher. 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat, kedua tangan diletakkan di pinggang. 2. Tengokkan kepala ke arah kanan dan kiri sebanyak 2 kali 4 hitungan. 3. Anggukkan kepala ke arah atas dan bawah sebanyak 2 kali 4 hitungan. 4. Miringkan kepala ke kanan dan ke kiri sebanyak 2 kali 4 hitungan. Nah, perhatikan contoh cara melakukan latihan kelenturan otot leher. Selanjutnya, latihan kelenturan sendi bahu. Latihan ini berguna meningkatkan kelenturan sendi bahu. Langkah-langkah melatih kelenturan sendi bahu adalah: 1. Kedua kaki dibuka selebar pinggang. Kedua tangan direnggangkan ke samping. 2. Putar kedua lengan secara perlahan, kemudian semakin cepat. Putar dalam 1 kali 8 hitungan. 3. Kemudian kedua tangan diputar ke depan dan ke belakang sebanyak 2 kali 4 hitungan. Nah, perhatikan gambar dalam melakukan latihan kelenturan sendi bahu. Selanjutnya latihan kelenturan otot pinggang dan perut. Langkah-langkah melakukan latihan otot pinggang dan perut. 1. Berdiri tegak dan kaki dibuka selebar pinggang. 2. Kedua tangan diletakkan di pinggang, kemudian liukkan badan ke samping kanan dan kiri. 3. Lakukan gerakan yang sama, tetapi kedua tangan diangkat lurus ke atas. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan latihannya. Ini gambar latihan kelenturan pinggang. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Mengapa diperlukan pengukuran kebugaran jasmani? Pengukuran berguna untuk mengetahui kondisi kebugaran jasmani. Hasil pengukuran juga berguna untuk mengetahui keberhasilan latihan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan kebugaran jasmani. Manfaatnya: 1. Menentukan kondisi fisik atau bugar atau tidak. 2. Mengetahui perkembangan fisik. 3. Mengukur kemampuan fisik. Beberapa cara mengukur kebugaran jasmani. 1. Menghitung denyut nadi. Apa yang kamu ketahui tentang denyut nadi?
Denyut nadi menggambarkan beberapa kali jantung berdetak per menitnya. Denyut nadi normal pada usia 12-15 tahun itu sekitar 60-119 kali per menit. Berikut ini cara menghitung denyut nadi. Cara menghitung denyut nadi di leher. 1. Pegang nadi di sekitar leher. 2. Gunakan jari telunjuk dan tengah. Sentuh dengan tekanan rendah dan rasakan ada denyutan. 3. Hitung jumlah denyutan selama 15 detik. Kemudian, jumlah denyutan tersebut dikalikan 4. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui jumlah denyut nadi dalam 1 menit. Nah, coba perhatikan gambar menghitung denyut nadi di leher. Selanjutnya, menghitung denyut nadi di pergelangan tangan. Denyut nadi juga dapat dihitung dari pergelangan tangan. Ayo cari tahu cara menghitung denyut nadi di pergelangan tanganmu. 1. Letakkan jari telunjuk dan tengah di pergelangan tangan bagian dalam. 2. Tekan secara perlahan sampai merasakan denyutan. 3. Hitung denyutan selama 15 detik. Denyutan yang diperoleh dikalikan 4. Maka kamu akan memperoleh denyut nadi dalam 1 menit. Nah, coba lihat gambarnya cara menghitung denyut nadi di pergelangan tangan. Selanjutnya, menghitung kekuatan. Seberapa kuat otot dan tulang kamu? Nah, untuk mengetahui kekuatan tubuhmu dapat diukur dengan melakukan push up. Push up merupakan latihan untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian atas. Nah, coba perhatikan cara push up ya. Ini gambarnya. Menghitung kelenturan. Kelenturan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kebugaran jasmani. Tubuh yang lentur dapat membuat aktivitas lebih optimal. Kamu pun dapat terhindar dari cedera dan bergerak secara leluasa. Lalu, bagaimana kondisi kelenturan tubuhmu saat ini? Salah satu cara mengetahui kelenturan adalah melalui gerakan mencium lutut. Gerakan ini dapat digunakan untuk mengetahui kelenturan otot dan sendi bagian kaki, punggung, dan bahu. Nah, coba perhatikan gambar menghitung kelenturan dengan mencium lutut. Adapun pengukuran kelenturan dengan cara mencium lutut adalah sebagai berikut. 1. Posisi awal duduk dan kedua kaki rapat lurus ke depan. 2. Kedua tangan lurus ke atas. 3. Badan ditundukkan ke arah depan sampai mencium lutut. 4. Kedua tangan berpegangan pada ujung telapak kaki. 5. Pertahankan sampai beberapa saat. Nah, buat anak-anak ibu, demikian materi kita PJOK tentang kelenturan. Nah, catat dulu materi yang ibu sampaikan hari ini. Setelah dicatat di buku catatan, baru anak-anak ibu kerjakan latihan
Yang Ibu kasih nomor 1, apa yang dimaksud dengan kelenturan? Kedua, apakah tujuan latihan kelenturan? Ketiga, apakah kegunaan latihan otot dan leher? Keempat, tuliskan langkah-langkah melakukan latihan kelenturan otot dan leher. 5. Apakah kegunaan latihan kelenturan sendi bahu? 6. Tuliskan langkah-langkah melatih kelenturan sendi bahu. 7. Tuliskan langkah-langkah melakukan latihan otot pinggang dan perut. 8. Tuliskan manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan kebugaran jasmani. 9. Tuliskan cara menghitung denyut nadi di leher. 10. Tuliskan cara menghitung denyut nadi di pergelangan tangan. Nah, tuliskan soalnya di buku latihan, baru anak-anak Ibu menjawab. Nah, sebagai praktek PJOK yang anak-anak Ibu lakukan kegiatan push up dan squat jump dan naik turun bangku. Kirim videonya ke Ibu ya. Terima kasih, tetap semangat.